beranggapan bahwasanya di dalam dunia ini tempatnya kekal abadi. Bahkan mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka punya itulah yang menjadi hak mereka. Nah, dan mereka ngerasa utuh bahwasanya apa yang sudah jadi hak mereka itu kekal abadi selama-lamanya. Padahal itu suatu kekeliruan. Sesuatu kekeliruan. Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Rasul menjelaskan bahwasanya apa hadis yang diriwayatkan dari Anas dari baginda Rasulullah SAW, beliau berkata, yajba'ul mayyit salata, yang ngikuti mayat itu. Waktu mayat itu mati ada tiga perkara cuma. Apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, kemudian amal kebaikan, amal perbuatannya, baik atau buruknya. Wa yarji ihnan, dan yang balik waktu dia jadi mayat. Waktu dia jadi mayat itu yang balik itu apa? Ada dua. Wa yabqa wahid, dan yang tinggal ikut sama mayat waktu di dalam kubur itu cuma siko. Apa? Wa yabqa wahid, wa yarji ahlu wa malu. Warganya dan hartanya balik. Tapi yang ikut ke dalam mayat, ke dalam liang kubur, ke dalam alam barzah itu amal, tinggal amal perbuatan. Sejatinya harta milik manusia itu, sejatinya harta milik manusia itu harta yang dia sedekahkan, harta yang dia infakkan, harta yang dia sedekahkan, harta yang dia bagikan, itulah sejatinya harta milik manusia. Manusia di pucuk dunia ini harta yang sebenarnya yang dia miliki itu apa yang sudah dia sedekahkan, apa yang sudah dia infakkan, apa yang sudah dia bantu untuk fuqara wal masakin, apa yang sudah dia bantu untuk pembangunan masjid, apa yang sudah dia bantu untuk para asatis, para masyayikh, para ulama yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Mereka bantu untuk membantu memuluskan perjuangan mereka dalam agama Allah. Apa yang sudah mereka bagi-bagi, apa yang sudah mereka kasih, itu hakikatnya punya mereka. Tapi yang tinggal, apapun yang dia punya pada saat di pucuk dunia, yang dia punya masih di tangan dia, pada dasar itu bukan punya dia. Tentunya hal itu punya anak keturunannya. Sekarang persoalan, pernah tak kita menyadari di saat kita nengok orang susah, kita senang. Kita nengok orang susah, senang. Bahkan dulu kita hidupnya susah misalnya. Pernah dulu waktu kita hidupnya susah itu ada yang menghina kita, ada yang ngejek kita, ada yang mencaci kita, atau ada yang menyepelekan kita. Kemudian di dalam hati kita ini tertanam. Tunggulah kayak suatu saat aku akan berusaha, dan aku berusaha untuk jadi orang berhasil, sehingga Allah wujudkan. Ini gambaran seperti ayat tadi. Mereka dikasih, hingga pada saat mereka naik daun, pada saat dia sudah dewasa, dia mencari duit, dia juga sukses. Dan kemudian wong yang pernah nyepelekan dia tadi jatuh miskin, akhirnya wong ini nyepelekan dia. Paham? Hebat kan dunia? Dunia itu hebat. Mampu buat wong itu gontok-gontokan, mampu buat wong itu nyepelehkan, mampu buat wong itu untuk sombong-sombong. Itu manusia. Ya, manusianya pada dasarnya seperti itu sifat. Jadi kalau sudah punya harta, kalau sudah punya duit, kalau sudah punya kemewahan, mereka itu ngerasa mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak punya sama sekali. Padahal sudah jelas. Dulu Qarun orang kaya, bahkan Firaun itu sampai ngaku dia adalah Allah. Dia ngaku Firaun itu ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Firaun itu tidak pernah sakit. Tidak pernah Allah kasih sakit. Kaya raya, berduit. Timbul kesombongan. Firaun hancur, tenggelam dia bersama dengan lautan. Qarun tenggelam dia bersama dengan harta-harta yang dikumpul. Banyak lagi. Jadi itu perumpamaan-perumpamaan yang dikisahkan. Terus harta, kalau kita nak tahu, nak paham bahwasanya dunia ini tidak lebih bagaikan apa? Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Tidak, perumpamaan dunia ini yang digambarkan. Dunia dengan akhirat. Dunia dengan akhirat ini. Dunia dengan akhirat ini perumpamaannya apa yang salah satu di antara kita ini sumpamanya masukkan jari kita di tengah lautan atau di air laut. Air laut kita masukkan jari kita. Kemudian kita angkat. Tengok kata Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang tertengok di situ?
Masukkan jari kita ke laut, angkat jari kita, ada tetesan air kan? Nah itulah perumpamaan dunia. Kecil sekali, tidak ada sama sekali air. Makanya tidak boleh sampai kita angkat. Apalagi sampai kita mengecilkan orang lain, sampai kita merendahkan orang lain. Apalagi sampai kita balas dendam. Dulu waktu kita susah, kita diremehkan si A misalnya. Kemudian pada saatnya kita berusaha giat, ya, sehingga kita jadi yang sukses karena dunia, kita juga nyepelekan orang itu. Tidak boleh. Ya? Itu dunia bahayanya. Makanya diajarin dari Rasulullah, minta doa sama Allah, ya Allah jadikanlah dunia ini cuma batas tangan aku. Jangan jadikan dunia ini di dalam hati aku. Itu dunia, bahaya dunia. Dunia ini kata Rasulullah SAW tidak lebih bagaikan bangkai ekor kambing, bangkai seekor kambing, ya, bangkai seekor kambing yang telingonya itu cacat, buntang ekor kambing. Suatu ketika Rasulullah pernah jalan-jalan sama sahabat. Jadi diambil satu ekor kambing, maukah kalian ini buntang anak ekor kambing yang cacat, maukah kalian aku beri ini secara gratis? Sahabatnya jawab, tidak mau ya Rasulullah. Jangankan kambing ini yang sudah dalam keadaan sudah mati, keadaan dia dalam hidup pun, kalau dia telingonya cacat, lagi kami tidak mau nerimanya, apalagi dia sudah menjadi buntang. Apa kata Rasulullah? Itulah perumpamaan dunia. Dunia itu tidak lebih bagaikan buntang kambing, anak seekor kambing yang kecil lagi cacat. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Makanya dunia itu jangan taruh di tangan, jangan taruh di hati, tapi taruhlah dunia itu di tangan kita baik, sehingga kita tidak peduli. Dan ada hal juga yang harus kita pahami. Tahu, orang yang diberikan azab, bukan azab, orang yang diberikan hukuman oleh Allah karena kecintaannya terhadap dunia. Ya? Orang yang diberikan hukuman oleh Allah karena kecintaannya terhadap dunia, karena kebakhilan dia karena dunia yang dia miliki, yaitu nih, dari usia muda dia sudah mencari duit, terus dia mencari duit, sehingga dia sukses ya. Dia sukses, sudahlah sukses, dia biaya anak-anaknya sekolahnya. Begitu sudah sukses, dia sudah ekonomi dia sudah mapan, sudah jauh lebih dari cukup, bahkan dia berduit. Ini pertanda hukum Allah. Ya, orang-orang yang di hatinya penuh dengan dunia. Sudahlah anaknya nikah, sudahlah anaknya kawin, sudahlah anaknya berumah tangga, tidak masih juga anak-anak beranak nyusahin dia. Masih juga anak beranak nyusahin dia. Tidak, contoh nyusahin dia. Tidak perumpamaannya ya, contoh nih, kalau bisa kita jangan ini. Ngapa dia mau jangan? Kita punya anak, kita punya orang tua, kita punya anak. Jangan titip anak kita sama orang tua kita. Itu sama mobil memperbudak kedua orang tua. Memang benar yang namanya nenek itu sayang dengan cucu, tapi tidak boleh. Paham? Nah, bahkan yang lebih parah lagi, yang hatinya di dunia itu sampai itu dia kejar duit, cari duit. Seharusnya orang yang sudah tua itu tidak disayang oleh Allah. Nah, ini hukuman Allah. Orang yang sudah tua itu harusnya disayang oleh Allah. Dia gawi dia ibadah, zikir, bagi-bagi rezeki dia bagi-bagi. Bukan tambah giat dia mencari duit, bukan. Itu kalau kita nak tahu hukuman Allah tentang perkara dunia yang ada kita punya. Enak sudah semakin tua terus mencari duit, terus mikirin duit. Seharusnya yang namanya kita mencari duit, mencari harta di pucuk dunianya untuk dinikmati pada masa tua, ya kan? Bukan malah kita susah dibuat oleh dunia. Ini bahayanya dunia. Jadi kalau kita untuk melihat hukuman Allah di dunia ini, apalagi hukuman di akhirat luar biasa lagi, ya? Apalagi kita jadi wong yang tidak ada boros untuk agama Allah, tidak mudah gitu untuk sedekah, itu lebih bahaya lagi, ya. Itu tanda hukuman Allah yang secara terang-terangan Allah berikan untuk orang-orang yang dalam hatinya ada dunia. Ya sampai dia tua, terus dia nyari duit, terus dia cari duit. Ya sudah, panjangan mikirinnya duit. Tidaklah duduk mereka itu kecuali berbicara soal dunia. Tidaklah mereka itu pembicaraan mereka itu satu sama lain soal duit, soal fulus, soal dunia. Itulah pertanda bahwasanya Allah berikan hukuman kepada seseorang yang di hatinya ada dunia, Allah langsung beri, tidak berhenti. Berapa banyak sekarang, Wong yang kehilangan harta di masa tua, dia sampai stres, sampai bingung.
atau dia kehilangan jabatan, dia sampai stres, sampai bingung. Itu bukan karena apa? Karena di hatinya itu cuma ada gambaran dunia. Ya, jadi bahaya adanya dunia. Paham? Dunia itu bahaya. Bukan suatu hal yang luar biasa. Jadi kita pasrahkan soal perkara dunia itu sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita pikirin dunia. Nah, dunia dan akhirat itu bagaikan langit dan bumi. Kalau kita nak kejar akhirat, tentunya kita tidak boleh menikahkan ibarat langit dan bumi. Langit adalah ibunya, dunia bumi itu adalah anaknya, anak ibunya sama anak wanita. Nah, kalau kita nak milih akhirat, kita ibaratnya ibu yang tadi kita harus nikahi. Kalau kita sudah nikahi ibunya, anaknya haram kita nikahi. Baca itu juga kalau kita nikahi anaknya, ibunya juga haram untuk kita nikahi. Nah, jadi hal itu yang sangat penting. Nah, jangan kita anggap sepele satu perkara itu. Ya? Boleh kita anggap sepele. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.